Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Shalom, selamat pagi dan selamat Natal bagi kita semuanya, keluarga besar Klasis Jakarta Kalimantan. Sapaan Teduh pagi Natal ini kembali menyapa kita, dan harapan kita Natal ini sungguh boleh membawa sukacita bagi kita semuanya. Sebelum kita akan menerima firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, di Natal Tuhan Yesus ini kami bersyukur kami menerima hidup yang baru. Kami ingin membuat Tuhan besar, nama Tuhan dimuliakan. Karena itu kami rindu kalau kami boleh disapa oleh kebenaran firman-Mu tentang Yesus yang lahir bagi kami itu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami sudah siap mendengarnya di dalam nama Kristus Yesus itu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang pertama pada ayat 32. Demikian firman Tuhan. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kepada kita pagi ini adalah tentang berita kelahiran Yesus yang disampaikan oleh malaikat Gabriel atas suruhan Bapa kita, Allah kita, kepada seorang perawan Maria. Khususnya pada ayat yang kita baca ini bercerita tentang siapa Yesus yang akan dikandung dan dilahirkan oleh Maria itu. Dari ayat 31, kata ia yang disebut di ayat 32 kita mengerti adalah seorang Yesus, namanya Yesus. Mendengar kata Yesus, Bapak Ibu, kita langsung mengingat apa yang dituliskan di Perjanjian Lama tentang nama Allah kita, yaitu YHWH. Tapi sepanjang pengalaman iman bangsa Israel, nama Allah yang satu ini tidak selayaknya disebut-sebut. Karena itu sering diterjemahkan dengan kata Yesua. Dari kata ini kemudian dikenal kata Yosua, yang artinya adalah Tuhan adalah keselamatan, Tuhan adalah kelepasan. Dari apa? Allah akan melepaskan kita dalam diri Yesus dari hukuman dosa maut itu. Bagaimana maksudnya ini? Bapak Ibu,
Kalau Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang binasa adalah orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Tetapi yang akan menerima hidup yang kekal, yang beroleh keselamatan adalah mereka yang sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Kenapa kita mesti beroleh seorang Juru Selamat? Karena sejak awal manusia berdosa, sejak Adam dan Hawa, kita semua sudah lahir di dalam dosa. Karenanya nggak aneh kalau karakter pendosa itu sudah ada dalam diri setiap manusia yang lahir di dunia ini. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita, Ia tidak ingin kita mendapatkan hukuman dosa. Karena itulah Ia harus menjadi manusia. Kenapa harus dari dosa? Sekali lagi, kita diselamatkan dari dosa karena dosa adalah akar masalah yang membawa kita kepada kehidupan jahat, yang membawa kita kepada hukuman dosa itu. Tetapi Allah kita sangat mengasihi kita. Ia tidak ingin kita mendapatkan hukuman dosa, sekalipun Ia harus melakukan keadilan dengan hukuman itu. Karena itu harus ada orang yang akan menggantikan kita menerima hukuman dosa itu. Tentang ini Bapak Ibu, di kitab Ibrani kita kemudian menemukan bahwa ada syarat yang harus ada pada diri seorang yang akan menggantikan kita menerima hukuman dosa, yang akan menjadi juru selamat itu, yaitu dia harus benar-benar manusia, tetapi manusia yang tidak berdosa. Itu sebabnya kita tidak bisa menjadi juru selamat, karena semua kita yang berdosa tidak layak pendosa menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya Allah yang bisa menjadi juru selamat. Tetapi masalahnya adalah Allah tidak manusia. Sehingga untuk memenuhi persyaratan itu Allah harus menjadi manusia. Itulah sebabnya Ia harus lahir dari seorang perempuan. Tetapi bukan perempuan yang sudah pendosa, karena itu perawan Maria dipilih oleh Allah. Tetapi terpenuhilah syarat bahwa juru selamat kita benar-benar manusia, tetapi bukan manusia pendosa. Karena kandungan Maria juga karena Roh Kudus. Ia menjaga kekudusannya hingga Yesus lahir. Itulah sebabnya Yesus benar-benar manusia dan benar-benar Allah. Nah, puncak dari keselamatan itu kita temui pada kematian dan kebangkitan Yesus, juru selamat kita itu. Saat Yesus di kayu salib berkata, sudah selesai. Yang Yesus maksudkan adalah penyelamatan, tugas panggilannya sebagai juru selamat sudah Ia tunaikan dengan tuntas. Sehingga semua orang yang percaya kepadanya kemudian beroleh keselamatan. Demikian Yesus adalah juru selamat yang abadi bagi kita. Informasi perjanjian lama inilah yang menguatkan kita juga Bapak Ibu untuk mengenal bahwa Yesus inilah yang juga disebut Mesias, yang diurapi, Kristus diurapi oleh Allah untuk menjadi raja atas kerajaan keselamatan yang juga dinanti-nantikan oleh kaum Yahudi saat itu. Dan sama dengan harapan itu, Mesias sudah datang bagi kita. Dan firman kita juga mengingatkan bahwa sebagai Mesias, Allah berhak
Yesus berhak digelari juga anak Allah yang maha tinggi. Maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah kita. Kuasa Yesus senantiasa mengalahkan maut. Sedang kematian sudah dikalahkan, apalagi yang gak bisa dikalahkan oleh Yesus kita. Karena itu percayalah, dengan mengikut dan menerima Yesus jadi juru selamat, setiap kita yang bernatal, kita diingatkan tidak ada Allah yang lebih tinggi dari Yesus kita. Dan sebagai anak Allah, Yesus disebut berhak menaiki tahta kerajaan Daud, kerajaan keselamatan, dan ia punya hak menjalankan pemerintahan yang abadi atas dunia orang percaya dan dunia ini. Demikian firman kita di Natal yang indah ini mengingatkan kita bahwa Allah kita yang mengasihi kita sudah menjadi juru selamat, dan berbahagialah kita yang berhari Natal yang diingatkan bahwa Yesus sudah lahir dan Immanuel dan sudah ada di tengah-tengah kita memimpin setiap jalan hidup kita. Biarlah hari ini kita dengan semangat dan keyakinan Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi dan anak Allah yang bertahta kerajaan Daud dan punya hak menjalankan pemerintahan Allah yang abadi, menjadi milik kita, menjadi penuntun kita, penyerta hidup kita dalam suka dan duka. Demikian di akhir renungan ini kami sapa kita semuanya selamat merayakan Natal 25-26 Desember 2025 dan menyambut tahun baru 2026. Yesus sudah datang menyelamatkan kita, karena itu hiduplah dalam keselamatan kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Yesus yang lahir bagi kami itu adalah juru selamat yang sudah mengalahkan kuasa maut, sudah menggantikan kami, sudah menebus kami dari hukuman dosa. Hari ini kami adalah umat pemenang. Kami adalah anak-anak Allah yang selalu dikasihi, disertai oleh Yesus yang sudah ada di tengah-tengah kami ini. Terima kasih Bapa, firman-Mu membuat kami menjadi yakin, berketetapan hati menghadapi hidup kami dalam duka maupun suka. Terima kasih Bapa. Hari ini juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami di Runggun Cijantung beserta dengan semua jemaat mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberi hikmat kepada pendeta kami, Pendeta Luther Efrata Girsang, bersama dengan semua penetua, diaken, dan seluruh pengurus PJJ, kategorial, guru KKR, untuk bersama-sama boleh melayani Tuhan, khususnya dalam perayaan Natal yang akan mereka lakukan hari ini. Biarlah Tuhan juga menyertai semua jemaat Tuhan dimanapun berada, boleh sehingga mereka boleh menikmati Natal hari ini dengan sukacita yang besar. Terima kasih Bapa, kami sambut Natal ini dan menyerahkan hidup kami untuk Tuhan pakai menjadi penyelamat untuk masyarakat, untuk orang lain juga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal, Tuhan hadir bagi kita. Selamat pagi dan selamat Natal.